Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal, di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 30 part 1 dan part 2. Lalu kisah di episode ini akan berfokus kepada Chandra yang mengetahui sebuah fakta bahwa Nandini masih hidup dan sudah meneruskan kehidupannya dengan mempunyai anak dan suami. Betapa sakitnya Chandra ketika Nandini pergi ke pernikahan adik Raja Kalingga dengan membawa anak dan suaminya itu. Dan jika saya ada di posisi Chandra pun pasti akan merasakan kegalauan yang sama. Tanpa banyak spoiler, kita langsung saja ke alurnya ya guys. Kisah diawali ketika Chandra yang penasaran tentang siapa sosok guru Putri Sukanya karena ajaran itu pernah Chandra dengar sebelumnya dari Nandini. Lalu Putri Sukanya pun menyebutkan nama gurunya, yakni Chandrika, dan di waktu itu juga Chandrika atau Nandini datang dan hendak mengajar Putri Sukanya. Nandini kemudian sadar bahwa yang dihadapannya adalah Chandra dan ia pun langsung menutupi wajahnya karena sangat berbahaya jika Chandra mengetahui keberadaan Nandini di istana Kalingga. Chandra yang sangat menghargai wanita dan melihat Chandrika menutupi diri pun lantas meminta maaf kepada Chandrika karena tanpa seizinnya memasuki tempat belajar Putri Sukanya. Lalu ia pun memuji keberanian Chandrika yang telah menyelamatkan Bindusara pada saat di kuil dan memuji kecerdasan Chandrika yang mengingatkan dirinya pada seseorang. Seperti seseorang yang dulu pernah aku kenal. Pelayan kemudian mendatangi mereka dan mengabarkan bahwa Pangeran Bindusara sedang sakit dan tidak berhenti menangis. Chandra dan Nandini yang mendengar itu pun merasa khawatir dan Chandra pun pergi menemui Bindusara. Sedangkan Nandini yang ingin sekali melihat kondisi Bindusara pun terlihat bingung karena Chandra pasti tidak mengizinkan dia untuk merawat Bindusara. Namun hati kecil Nandini menuntunnya untuk melihat kondisi Bindusara. Sementara itu Tabi berupaya sekuat tenaga untuk menyembuhkan dan menenangkan Bindusara. Namun setiap usaha mereka ternyata sia-sia karena Bindusara masih saja menangis. Chandra dan Nandini pun kemudian mendatangi Bindusara. Nandini kemudian menawarkan diri untuk mengobati Pangeran Bindusara. Lalu ia pun berkonsultasi dengan tabib mengenai obatnya dan langsung membuat obat tersebut dengan wajah yang ditutupi kain karena takut Chandra dan Helena mengenalinya. Nandini pun selesai membuat obat dan ia pun menggendong dan menyuapi Bindusara dengan ramuan yang dibuatnya. Dan benar saja Bindusara berhenti menangis dan menjadi tenang. Chandra yang sedang berpikir bagaimana cara menenangkan Bindusara pun heran karena Chandrika berhasil membuat Bindusara menjadi tenang dengan cepat. Merasa tugasnya selesai, Nandini pun pergi dari kamar Bindusara dan hendak kembali ke tempat mengajarnya. Namun di koridor Pangeran Kalingga menghalanginya dan terus saja merayu Nandini yang menyamar menjadi Chandrika. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berani mencoba menghentikan aksi bejat Pangeran Kalingga. Bukan sakit hatiku. Lepaskan aku! Raja Chandragupta Maurya. Nandini pun terkejut ketika mendengar nama orang yang ingin menyelamatkannya itu. Lantas ia pun kembali menutupi dirinya dengan kain. Sementara Pangeran Kalingga yang sombong dan bejat ini malah menantang Chandra dan memerintahkan Chandra untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Chandra pun kembali menggertaknya dan meminta Pangeran Kalingga untuk meminta maaf pada Chandrika dan jika ia tidak mau maka Pangeran Kalingga akan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tiba-tiba pelayan mendatangi mereka dan mengabarkan bahwa Raja Kalingga menyuruh Pangeran Kalingga untuk menghadap kepadanya. Pangeran Kalingga pun pergi dan memberitahu Chandra bahwa pembicaraan mereka belum selesai. Chandra kemudian berbicara dan memuji Chandrika yang sudah berhasil menenangkan Bindusara dan ia pun menawari Chandrika untuk pergi bersama dirinya ke Magadha sebagai pengasuh Bindusara. Namun Nandini menolaknya dengan alasan harus meminta izin suaminya terlebih dahulu dan Chandra pun setuju dengan hal itu. Putri Sukanya kemudian mendatangi Chandrika dan memintanya untuk segera melakukan kegiatan belajarnya. Tanpa sengaja Ratu Sukanya menarik Nandini dengan kencang sehingga Nandini pun terjatuh dan kain penutup wajahnya terlepas dan sialnya kejadian itu dilihat oleh Helena. Apa? Jadi Chandrika adalah Nandini? Nandini kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal kepada Putri Sukanya karena ia merasa situasinya tidak aman dan takut ada yang mengenalinya. Nandini pun pergi ke rumah Gautami dan mengajak Gautami untuk pergi karena akan berbahaya bagi bayi Gautami jika Chandra mengetahuinya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan tamu tak diundang.
Helena kemudian mengancam akan memberitahu Chandra tentang keberadaan bayi Dananan, yang berarti itu penerus dinasti Padmananda, dan Chandra tidak akan segan-segan untuk membunuh bayi itu. Gautami yang mendengar itu lantas memohon kepada Helena untuk tidak memberitahukan kepada Chandra tentang dia dan bayinya. Helena pun memberikan syarat dia tidak akan melakukan itu jika Nandini pergi meninggalkan Kalingga sebelum fajar tiba. Nandini dan Gautami pun menyetujui persyaratan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Di istana Kalingga sedang diadakan perayaan Holi, dan Pangeran Kalingga dengan bejatnya mencoba melecehkan pelayan di depan umum. Chandra kemudian meminta agar Raja Kalingga untuk menghukum Pangeran Kalingga yang berperilaku tidak sopan, dan Raja Kalingga pun berjanji akan mengurus hal tersebut. Sementara Nandini dan Gautami tengah bersiap untuk pergi dari Kalingga. Namun Nandini melihat ada beberapa barang kerajaan yang harus dikembalikan. Lalu Nandini pun pergi ke istana untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Nandini kemudian tiba di istana Kalingga dan mengembalikan beberapa barang kerajaan. Dan ia pun menemui putri sukanya untuk berpamitan kepadanya. Setelah itu ia pun pergi, namun ketika ia berjalan di koridor istana, Pangeran Kalingga kembali mencoba melecehkannya dengan menyeretnya ke kamar. Chandra yang sedang melamun di koridor pun mendengar teriakan Nandini, dan ia pun berhasil mencegah Pangeran Kalingga untuk melakukan aksi bejatnya. Pangeran Kalingga yang merasa Chandra telah mengganggu kenikmatannya pun berkata asal bahwa dia akan melenyapkan Chandra, dan pertarungan pun tidak terhindari yang mana Chandra dengan mudah membunuh Pangeran Kalingga dengan satu tusukan. Setiap tindakan memiliki akibatnya sendiri. Chandrika atau Nandini yang melihat Chandra telah membunuh Pangeran Kalingga pun ketakutan dan mengingatkan Chandra bahwa seharusnya Chandra tidak perlu melakukan itu untuk membela warga biasa. Namun Chandra merasa bahwa yang dilakukannya benar karena kehormatan wanita adalah yang paling suci, dan juga karena Chandrika telah menyelamatkan hidup Bindusara. Pergilah. Dan setelah itu prajurit pun mendatangi Chandra dan mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan perkemahan penjahat yang mencoba menculik Bindusara. Chandra pun dengan penuh dendam pergi untuk membunuh para penjahat itu. Sementara Nandini kembali pulang ke rumah Gautami dan menceritakan segala yang dialaminya di istana. Dan mereka pun pergi dari Kalingga menggunakan kereta sapi. Cepat ganti pakaianmu, kita berangkat sekarang juga. Di sisi lain, Chandra telah sampai di hutan tempat para penjahat itu berkumpul, dan ia pun menginstruksikan agar prajurit menyerang para penjahat itu. Namun penjahat yang merupakan orang suruhan Padmananda pun berhasil lari, dan di waktu yang sama kereta sapi yang membawa Nandini dan Gautami melintas, dan pada akhirnya para penjahat itu menjadikan bayi Gautami tawanan dan mengancam jika Chandra berani mendekat maka mereka akan membunuh bayi itu. Namun Nandini yang menyelinap berhasil menaklukkan penjahat itu dan menyelamatkan bayi Gautami. Namun kain penutup wajahnya terbuka dan tidak menyadari bahwa Chandra berada di sudut yang jelas untuk melihat wajah Nandini. Sepertinya Nandini sudah melanjutkan hidupnya. Aku harus berhenti memikirkan soal ini. Scene berpindah ke istana Kalingga yang mana Ratu Kalingga tengah menangisi jasad adiknya, yakni Pangeran Kalingga yang dihabisi secara mengenaskan. Ia meminta agar Raja Kalingga memberikan keadilan bagi adiknya untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Lalu prajurit pun berhasil menangkap saksi yang mencoba melarikan diri. Saksi itu pun berkata bahwa orang terakhir yang bersama Pangeran Kalingga adalah Guru Chandrika. Dan Raja pun memerintahkan menteri untuk mencari dan membawa Chandrika ke istana. Sementara itu Padmananda geram karena untuk yang kesekian kalinya Malaiketu gagal melakukan tugasnya. Malaiketu pun berdalih bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi beberapa kali wanita Kalingga yang sama berhasil menggagalkan rencananya. Wanita yang dimaksud Malaiketu adalah Nandini yang telah menyelamatkan Bindusara dari penculikan, dan akibat Nandini juga beberapa pasukan penjahat Malaiketu berhasil dihabisi oleh Chandra. Padmananda kemudian menyuruh Malaiketu untuk membawa wanita yang selalu menggagalkan rencananya itu.
Malaikat itu tidak mengetahui bahwa orang itu adalah Kali Nandini. ini, aku tidak akan menerima kesalahan apapun. Di sisi lain, Nandini berhasil ditangkap oleh prajurit Kalingga karena perintah Raja Kalingga dengan dugaan bahwa Chandrika mengetahui siapa yang telah membunuh Pangeran Kalingga. Nandini pun memerintahkan Gautami untuk pergi dan menyelamatkan bayinya. Sesampainya di istana, Nandini langsung dibawa ke tengah aula kerajaan untuk diinterogasi. Helena sendiri pun heran karena Nandini masih saja di istana, padahal ia telah memberikan ancaman bagi Nandini. Dan Raja Kalingga pun mulai menginterogasi Nandini. Nandini mengatakan bahwa memang benar dia adalah orang yang terakhir bersama Pangeran Kalingga. Namun pada saat menteri menanyakan siapa yang membunuhnya, Nandini kemudian kebingungan menjawab karena dia tidak bisa mengatakan bahwa Chandra lah yang membunuhnya. Dan ia pun berkata, Sebenarnya, siapa yang menghabisi pangeran? Aku yang sudah menghabisi pangeran. Ratu Kalingga pun marah mendengar itu karena ia merasa dihianati oleh Chandrika yang dia anggap wanita yang mempunyai sifat baik. Kemudian Raja Kalingga pun menegaskan bahwa Chandrika akan dihukum berat karena telah membunuh Pangeran Kalingga. Tetapi tiba-tiba, Dia berbohong, Raja Kalingga. Aku yang menghabisi Pangeran Japna. Chandra, Apa? Chandra, Chandra kemudian mengatakan alasannya menghabisi Pangeran Kalingga karena pangeran itu mencoba memperkosa Chandrika dan sudah merendahkan harga diri wanita. Lalu Raja Kalingga pun setuju dengan alasan Raja Chandragupta dan memerintahkan bahwa tidak akan ada yang berluka dari kematian Pangeran Kalingga dan memutuskan untuk melanjutkan acara Holi. Raja, aku permisi. Chandra kemudian berjalan meninggalkan aula, namun saat melewati Chandrika nampaknya tangan Chandra terkena darah dari tangan Chandrika yang terluka dan ia pun mengingat sesuatu tentang Nandini yang ia lihat pada saat di hutan. Kemudian Chandra yang yakin bahwa Chandrika adalah Nandini pun mendatanginya yang sedang berbicara dengan Helena. Chandra yang sudah mulai curiga pun menanyakan mengapa tangan Chandrika bisa terluka dan Chandrika pun kebingungan menjawab. Tetapi untungnya pelayan datang mengabarkan bahwa Pangeran Bindusara sakit dan Chandra maupun Helena pun segera mendatangi kamar Bindusara yang diikuti Nandini yang khawatir mendengar kabar itu. Chandra kemudian berusaha menenangkan Bindusara sementara Tabi berusaha untuk membuat ramuan yang bisa menenangkan Pangeran Bindusara. Raja Kalingga yang melihat Chandrika hanya berdiri pun meminta Chandrika untuk masuk dan mengobati Bindusara. Dan Nandini pun berhasil menenangkan Bindusara. Namun celaka penyamaran Nandini terbongkar ketika Chandra melihat wajah Nandini dari air. Siapa kau? Kau masih mengatakan kalau kau adalah Chandrika. Helena kemudian langsung mengambil Bindusara dan mengompori Chandra bahwa Nandini ingin mengkhianati mereka. Chandra kemudian emosi dan tiada hentinya memaki Nandini dan mengungkit kejahatan Nandini pada Dudara. Chandra kemudian meminta Helena untuk memanggil tabib untuk memeriksa Bindusara karena dia tidak percaya lagi kepada Nandini. Dan dia pun mengusir Nandini. Nandini kemudian menemui Raja Kalingga yang ingin meminta maaf karena telah menuduh Chandrika sebagai pembunuh Pangeran Kalingga dan mengucapkan terima kasih karena beberapa kali Chandrika mengobati Pangeran Bindusara, tamu dari kerajaan Kalingga. Dengan hormatnya Raja Kalingga mengundang Nandini dan suami serta anaknya untuk menghadiri pernikahan adik dari Raja Kalingga sebagai ucapan terima kasihnya. Dan Nandini pun kebingungan karena dia tidak mempunyai suami. Nandini kemudian kembali ke rumahnya dan berbicara pada Gautami. Ia pun menceritakan bahwa Chandra dan Helena sudah mengetahui penyamarannya. Namun yang membuat Nandini sedih adalah Bindusara memerlukan dirinya, sedangkan Chandra tidak akan setuju Bindusara dirawat olehnya. Dan masalah baru pun muncul karena Raja Kalingga mengundang Nandini, suami serta anaknya ke pernikahan adiknya Raja Kalingga. Tetapi Gautami menenangkan Nandini karena dia mempunyai solusi untuk masalah itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pernikahan adik dari Raja Kalingga pun dilangsungkan. Nampak Chandra dan raja-raja lainnya hadir di pernikahan itu. Lalu Chandra pun terkejut melihat Nandini hadir bersama suami dan anaknya.
ini adalah suamiku dan anakku. Jika saya di posisi Raja Chandra pun pasti akan merasakan hal yang sama, di mana ia masih sangat mencintai Nandini, namun takdir memaksa mereka untuk berpisah dan pada akhirnya Chandra pun gagal move on. Pernikahan pun dilangsungkan sementara Chandra terus saja menatap kosong dan membayangkan yang menikah itu adalah Nandini dan suami yang dibawanya. Chandra kemudian pergi dari tempat itu dengan membawa Bindusara. Aku akan membawanya pergi dari sini. Tapi Chandra, Helena kemudian mendatangi Nandini dan berbicara dengannya bahwa yang dilakukannya itu sangat benar dan membuat Chandra percaya bahwa Nandini sudah mempunyai keluarga baru dan itu membuat Chandra semakin membenci Nandini. Helena kemudian meminta Nandini untuk melanjutkan sandiwaranya itu sampai Chandra kembali ke Magadha. Lalu Nandini pun meninggalkan Helena karena ia merasa gelisah dan merasakan bayi yang dibawanya menangis. Namun nampaknya bayinya tidak menangis dan memutuskan untuk pergi ke kamar Bindusara. Dan benar saja Chandra sedang berusaha menenangkan Bindusara dan Chandra yang tidak senang dengan kehadiran Nandini pun lantas mengusirnya dan melarang Nandini untuk mendekati Bindusara. Namun Nandini meyakinkan Chandra bahwa dia tidak ingin menyakiti Bindusara di hadapannya. Lalu Chandra pun membiarkan Nandini untuk memeriksa Bindusara. Lihat ini. Lalu Nandini pun mengeluarkan ramuan yang dibawanya untuk mengurangi rasa sakit yang diderita Bindusara. Namun Chandra khawatir Nandini akan meracuni Bindusara. Kemudian Nandini pun meminum ramuan itu untuk meyakinkan Chandra bahwa tidak ada racun dalam ramuan tersebut. Pada akhirnya Chandra pun percaya pada Nandini dan membiarkannya untuk mengobati Bindusara. Sementara di sisi lain, Malaiketu yang tidak mengetahui wajah dari Chandrika dan ia berambisi untuk membawa wanita Kalingga yang selalu menggagalkan rencananya itu terkejut ketika ia tahu bahwa wanita itu adalah Gautami. Dan ia pun tidak jadi untuk menculik Gautami dan memilih untuk memberitahu Raja Padmananda bahwa wanita itu adalah Gautami. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari tentunya mengulas Chandra Nandini episode 31. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys agar saya bersemangat membuat kontennya. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.